Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin. Saya hormati para hadirin hadirat karyawan karyawati PT Muramoto Elektronik Indonesia. Semoga yang hadir dalam kesempatan yang penuh berkah ini diberikan panjang umur, sehat afiat dalam taat, dilancarkan rezekinya, diberi semua keinginannya, hajat dunyawiyah wa ukhrawiyah semoga dapat dengan mudah, dan Allah Subhanahu wa taala jaga semua kita, keluarga kita, anak istri kita dari segala yang tidak diinginkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur sampai mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik hidayah dan inayah sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal kita dalam kehidupan kita, dan menjadi saksi kelak kita di hadapan Allah bahwa telah kita laksanakan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di hadis yang ke-17. Berarti sudah 16 hadis kita sudah hafal, alhamdulillah, luar kepala insyaallah, alhamdulillah. Hadis yang ke-17 apa itu? An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabhah wa lihid ahadukum syufratah wa yurih dhabihatahu, rawahu Muslim. Hadis ini lebih mengarah ke kasih sayang kepada hewan. Subhanallah, Islam itu agama kasih sayang, bukan hanya untuk manusia tapi untuk hewan pun diperhatikan, sampai ada anjuran langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Sahabi Abi Ya'la, namanya atau gelarnya Abi Ya'la, atau digelar juga dengan Abi Abdurrahman. Jadi anaknya beliau adalah Abdurrahman atau Ya'la. Siapa namanya? Shaddad, ayahnya Aus, Shaddad bin Aus, ya. Itu radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Shaddad adalah sahabat dan Aus pun sahabat. Jadi kalau kita mendengar nama sahabat yang kebetulan ayahnya juga sahabat, bukan radhiyallahu anhu, bukan, tapi radhiyallahu anhuma. Anhu artinya sendiri satu. Anhu semoga Allah meridhoinya. Tapi kalau anhuma meridhoi keduanya. Semoga Allah meridhoi keduanya, karena beliau sahabat dan abahnya pun sahabat. Ya. Ada sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kita dianjurkan untuk mengucapkan itu. Semoga Allah meridhoinya. Kita jangan kayak orang sono selalu melaknat sahabat. Sahabat yang baik-baik ini dilaknat terus. Bahkan Jumat nih kata dia nggak sah sholatnya kalau nggak melaknat sahabat. Itu Syiah tuh, begitu tuh. Jadi nggak sah Jumatnya kalau tidak khotibnya tidak melaknat sahabat. Nah, kita jangan begitu. Kalau perlu kita setiap dengar sahabat radhiyallahu anhu, gitu ya. Apapun kecil-kecil aja, jangan terus radhiyallahu anhu, jangan mengganggu yang bicara, ntar hilang konsentrasi ya. Radhiyallahu anhu hilang, langsung buyar ya. Pelan-pelan kita
niatnya untuk mendoakan para sahabat itu. Bukan mereka perlu doa kita, tapi kita mendapat berkahnya daripada mendoakan orang yang soleh. Beliau adalah Syaddad bin Aus, ya. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau adalah wa kana jami'an bainal ilmi wal hikmah. Beliau ada dalam beliau itu ilmu dan hikmah terkumpul dalam beliau, yaitu al-amal bil ilm. Nggak ada yang beliau dengar kecuali beliau amalkan. Itu termasuk istimewa tuh. Orang alim tapi nggak banyak beramal, cuma orang alim orang nggak alim, cuman setiap dengan ilmu dia satu langsung diamalkan. Itu lebih baik daripada orang yang banyak ilmu tapi tanpa amal, ya. Kemudian beliau dikatakan innahu faddala 'alal ansar bi khoslatain. Beliau unggul di antara orang-orang Ansar. Beliau orang Ansar, ya. Orang Ansar itu orang Madinah. Kalau orang Muhajirin itu orang Mekah, yang asli Mekah kemudian pindah ke kota Madinah. Kalau beliau enggak, orang asli Ansar, asli Ansar tinggal di Madinah. Asli Madinah tinggal di Madinah. Beliau mengungguli orang Ansar itu dengan dua hal. Kalau bibayanin idza nataq wa bikadzmin idza ghadib. Kalau bicara jelas banget. Jadi nggak pernah beliau bicara kecuali orang semua paham akan pembicaraannya. Itu dia. Yang kedua, kadzmin idza ghadib. Kalau beliau marah langsung hilang. Kemarin tuh hadis jangan marah ya. Seru tuh kemarin tuh. Jangan marah sampai apapun yang dilakukan oleh tetangga jangan marah. Apa juga tuh. Entah kita bisa amalin atau enggak. Tapi kita berdoa, yang penting kita tahu ilmunya dulu. Yang penting kita tahu ilmunya. Ini adalah dianjurkan. Oh, ini dianjurkan. Ya udah dah, kita berusaha minimal. Kalau nggak tahu ilmunya, bagaimana mau mengamalkan, ya? Minimal tahu ilmunya dulu. Berat nggak berat, pelajarin aja, ingetin aja. Nanti suatu hari insya Allah kita bisa mengamalkannya, ya. Nah, beliau ini nih, gampang meredam amarah. Bikadzmin idza ghadib. Marah langsung tahan, hilang, gitu aja. Wa kana idza dakhala al-firash yataqallabu alaihi wa la yatihi an-naum. Beliau kalau masuk sudah naik ranjang, gelisah, kanan kiri, balik sana balik sini, enggak bisa tidur ya. Kenapa? Fayaqulu, beliau berkata, Allahumma innan nar qad asharatni wa adhabat 'anin naum. Ya Allah, maafin Allah, saya enggak bisa tidur nih. Saya enggak mau tidur sekarang. Kenapa? Saya ingat neraka. Wah, sahabat nih yang setiap hari sama Nabi, nggak bisa tidur, gelisah di ranjang, gelisah di kasurnya, takut neraka. Kita, masya Allah ya, tidur aja kita, ya. Alhamdulillah kasih nikmat ya. Bahkan dulu malaikat bingung sama manusia ini bingung. Ya Allah, Engkau ciptakan segini banyak, kan Allah kasih perlihatkan kepada malaikat jumlah manusia dari Nabi Adam sampai kiamat. Jumlah sekian banyak itu Allah kasih perlihatkan sama malaikat. Ya Allah, segini banyak di bumi nih, nggak cukup ya Allah. Sorga sih besar, sorga, wah besar banget. Daunnya kayak bumi katanya, banyak pokoknya, gede banget. Bumi nggak kecil, bumi manusia segitu banyak, nggak cukup ya Allah. Terus apa kata Allah? Ya, aku ciptakan kematian. Jadi ada sip-sipan, ada gilirannya. Rolling, ya bukan sip kan, rolling. Ada rolling itu. Jadi ini dulu, ntar berapa lama, berapa waktu mati dia, mati. Kata malaikat, bingung lagi malaikat, ya Allah, kaifa yahna'ul maut, kaifa yahna'ul hayah. Ada mati. Terus gimana dia bisa tenang ya Allah? Gitu. Ini orang kita nih tahu nih kita bakal mati nih. Gimana kita bisa tenang? Nih di depan kita ada jalan, misalnya apa ya? Ancaman yang depan ada tsunami misalnya nih. Kita di sini bisa tenang nggak tuh? Kematian pasti. Kalau orang yang
nggak Allah kasih yang kemudian ini, yang Allah kasih ntar nih, itu orang hidup nggak bakal tenang. Mati nih, baru mati, depan mati. Mau ngapain? Nggak bisa lama-lama. Tapi kata Allah Ta'ala, ini ja'altu lahum al-amal. Saya jadikan di jiwa mereka angan-angan. Udah, habis udah. Lupa sama mati. Semua kita nih pasti punya angan-angan. Pasti punya. Saya pengen punya apa? Pasti ada. Bahkan kalau dibangkitkan dalam kubur tuh, bang, kamu waktu mati udah selesai semua kerjaan apa masih ada yang pengenin? Masih ada. Nggak ada yang nggak ada angan-angan tuh nggak ada. Allah kasih semua emang dari sejak dulu, sejak diciptakan manusia karena nggak muat, tempatnya nggak muat. Tapi bukan berarti terus kepenuhan sampai dibunuh-bunuh, enggak. Allah maha bijaksana, tahu aturannya, tahu. Nggak harus di apa tuh, di perang apa tuh, nuklir apa tuh yang karena kebanyakan orang jadi harus dihabisin gitu. Itu dia. Itu dah pokoknya dah. Nggak ada itu, Allah maha pengatur, udah cukup deh. Nggak usah manusia ngatur-ngatur, nggak usah. Tapi Allah udah rapi aturannya. Allah kasih hidupin dulu, habis itu ada mati, gantian, rolling. Nah, karena gantian ini orang nggak bisa tenang hidup kalau tak lagi mati gitu, kayak ditagih-tagih mulu kita. Jam 5 nih, tak lagi jam 5 telepon orang nih, jam 5 telepon, itu deg-degan kita. Jam 5 telepon. Tapi Allah kasih amal, angan-angan. Semua orang punya angan-angan. Ada yang kecil angan-angannya, ada yang gede banget. Angan-angan pengen jadi raja Saudi misalnya, pengen jadi presiden begitu. Berangan-angan dia. Ya boleh, Allah kasih emang biar diberangan-angan. Jadi antara dia sama ajal, antara dia akan terputus dengan maut. Antara dia dan amalnya dia, di tengah-tengah ada kematian. Sengaja dibikin jauh tuh. Jadi ini manusia. Di sana ada keinginan dia, angan-angannya panjang gitu, pengen hidup 2000 tahun misalnya. Udah nggak ada orang, udah temennya udah nggak ada, semua di sendirian. Pengen punya apapun ada, kerjanya biar rajin, biar semua yang dia pengen dapat, mobil yang terbaru, handphone yang tercanggih misalnya. Ada tuh hati tuh pengen tuh. Ada orang-orang yang tapi Islam tetap membatasin itu. Jangan banyak direm, jangan banyak angan-angan gitu. Tapi Allah udah ciptakan itu, sudah fitrah manusia, wajar. Antara dia dan angan-angan dia ada ajal yang memutuskan dia, ya. Tiba-tiba ajal datang, hilang dah semua amalnya, semua bukan amal ya, bukan amal, bukan. Amal itu artinya perbuatan, kalau amal artinya angan-angan, ya. Jangan salah baca. Allahumma inna nas'aluka amalan sholihan. Iya, betul. Allahumma inna nas'aluka amalan sholihan. Salah. A itu artinya amal, pakai alif itu artinya angan-angan. Kalau pakai ain, amal artinya perbuatan. Ya, perbuatan. Alim artinya orang yang pinter. Kalau alim artinya orang yang sakit. Orang alim, bukan orang alim, saya orang alim, saya sakit saya. Sakit kanker ya. Kantong kering maksudnya. Khair insyaallah. Nah, itu dia tuh. Kemudian beliau sahabat, tapi masya Allah nggak bisa tidur, dia nggak ngantuk, nggak bisa tidur karena apa? Karena ingat mati, ingat neraka, bukan mati, ingat neraka. Wa adhabat 'anil naum, kata beliau itu. Tsumma yaqumu fayusalli hatta yusbih. Malam dia begini susah, karena balik susah, nggak bisa tidur karena ingat neraka. Subhanallah. Akhirnya dibangun, ya Allah, maafin saya nggak bisa menunaikan hak saya, hak badan saya untuk tidur. Kan Allah punya hak dan badan kita juga punya hak. Jadi kita harus menunaikan hak badan kita dengan apa? Dengan istirahat. Setiap orang, setiap sesuatu ada haknya masing-masing. Badan kita punya hak, istri kita punya hak, anak kita punya hak, dan masing-masing harus ditunaikan haknya. Nah, ketika dia nggak bisa tidur, hak badan dia nggak terpenuhi, maka ya Allah maafin saya nggak bisa menunaikan hak badan saya bangun. Hanya dibangun karena dia nggak bisa tidur, karena bangun dia sampai subuh, sampai
datang subuh dia sholat. Kemudian wa kana yaqulu, innakum lam tarau minal khair illa asbabah. Yang kalian lihat kebaikan itu kamu nggak bisa ngelihat, cuman sebab-sebabnya doang yang bisa ngeliatin. Walam tarau minasy syarri illa asbabah. Kamu nggak bisa ngelihat kejelekan kecuali sebab-sebabnya doang, begitu. Al khairu kullu, kebaikan yang hakiki fil jannah, cuma di surga. Jadi nikmat yang kita tahu ini nggak ada, bukan nikmat itu, bukan sebabnya doang. Sebabnya nikmat doang itu bukan nikmat. Nikmat adanya di mana? Di surga ntar. Sumpek, galau, susah, macam-macam itu bukan susah, kata beliau nih. Itu cuma sebabnya doang, nggak ada susah sama sekali. Kalau mau tahu susah ntar di neraka tuh baru tuh, ya salam, nggak ada habis-habisnya terus, ya. Wasyarr kullu bihadzafirihi finnar. Kejelekan, kesusahan yang hakiki, semua kejelekan, semua kesusahan ada di neraka nanti, ya. Jadi jangan susah. Sini mah dunia tenang-tenang aja, jangan bawa pikiran, jangan bawa beban, karena ini bukan apa-apa, ada endingnya. Nah, kita berharap kalau kita susah di dunia, nanti di akhirat kita senang. Nah, gitu insya Allah ya. Nah, jadi jangan susah. Benar kata beliau gitu. Kemudian wa inna dunya ardun hadirun ya'kulu minhal bar wal fajir. Dunia ini yang dikejar-kejar orang, yang mati-matian, setengah mati, banting tulang, peras keringat segala macam, itu nggak ada harganya. Buktinya apa? Kata beliau, ya'kulu minhal bar wal fajir. Orang baik makan, orang yang nggak sholat juga makan. Ada orang kaya terus nggak bisa makan gitu, orang kafir terus nggak dapat jatah makan, nggak ada. Justru mereka malah kaya kata orang tuh, waduh banyak banget tuh itu tuh. Padahal dia nggak pernah nyembah Allah, begitu. Artinya dunia itu nggak ada arti sama sekali, tergantung Islam dan iman kita, kata beliau gitu. Wal akhirah wa'dun shadiq yahkumu fiha malikun qadir. Akhirat nanti janji yang benar dan hanya Allah semata yang menghukumi. Walikulli banun walikullin banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Setiap dari kedua tadi, dunia dan akhirat, punya anak-anak, punya penghuni-penghuni. Maka jadilah kalian sebagai penghuninya surga. Karena surga adalah kenikmatan yang tanpa henti, nggak ada putus-putusnya. Neraka adalah azab yang tanpa henti. Begitu kita kurang lebih yang beliau katakan. Kata beliau, warawa anhu annahu qala, beliau juga mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Rasulullah, beliau mendengarkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idza kana zannas adz-dzahab wal fiddah, kalau orang berlomba-lomba mengumpulkan emas, perak, ditimbun, dikumpulin, dicari, dikumpulin lagi, jangan khawatir. Kalau kalian nggak bisa, jangan khawatir. Fa'aknazu haula'i kalimat. Fa'aknis haula'i kalimat. Ente kalian simpenlah kalimat ini, timbunlah kalimat ini, niscaya kalian lebih baik daripada mereka, karena efeknya lebih baik dibanding mereka. Apa kalimat itu? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku harap, aku mohon mantapan dalam semua perkara, wal azimah ala rusyd, dan tekad kuat untuk hal-hal yang hidayah darimu ya Allah. Was'aluka syukra ni'matik, aku minta kepadamu ya Allah agar dapat mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan dapat beribadah dengan baik. Was'aluka min khairi ma ta'lam, ya Allah aku mohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui, semua yang engkau tahu baik ya Allah aku pengen. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, aku berlindung padamu dari kejelekan yang engkau tahu. Wa astaghfiruka lima ta'lam, aku mohon padamu terhadap dosa-dosa yang engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub, perbanyak itu, niscaya kalian lebih baik daripada
orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak. Doanya apa? Sudah saya kirim tadi ke Adit, nanti kalau mau silahkan diambil di WhatsApp ntar. Kemudian beliau meriwayatkan 50 hadis dari Rasul SAW, dan diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa itu? Tentang Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling baik itu apa? Kita baca istighfar ini Rejab, masih Rejab ya? Apa udah selesai? Belum ya, masih Rejab ya sih? Rebo udah saya. Apa Sya'ban sekarang? Masih Rejab ya? Nah, Rejab adalah bulan istighfar. Nah, perbanyak istighfar. Apa istighfar yang paling afdal? Sekarang tanggal 29 Rajab. Itu ulama menganjurkan perbanyak istighfar bulan ini. Banyakin istighfar, istighfar terus, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih, apapun istighfarnya, apapun teksnya, silahkan. Tapi ada istighfar yang paling afdal, yang paling baik, yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin sudah populer, kita sering baca. Dan kalau orang yang baca setiap hari pagi baca Wirdul Latif, pasti dia baca itu. Karena di situ ada dicantumkan Sayyidul Istighfar itu. Jadi pemimpin para istighfar gitu, Sayyidul Istighfar. Apa itu? Kata beliau, antakul, katakanlah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu isi istighfarnya. Sedikit aja gitu doang. Allahumma rabbi sampai akhir. Apa sih keistimewaannya orang yang baca itu? Ini kata Nabi nih. Siap-siap kita dengerin ini. Istimewa apa istimewanya? Man qalaha minan nahar, barang siapa yang membaca itu di pagi hari, ya, mukinan biha, yakin dengan istighfar itu, famata min yaumihi, kemudian hari itu juga dia meninggal dunia, qabla an yumsi, sebelum sore ya, syaratnya sebelum sore. Pagi dia baca, sebelum sore dia wafat, fahuwa min ahl jannah, orang surga. Oh, udah tahu nih, kita tahu nih. Cuman kalau bukan orang surga mah nggak bakal bisa baca. Sebelum minimal nih, sebelum meninggal nih nggak bisa baca dia kalau bukan orang surga. Nah, dari mana kita tahu? Coba kita baca coba. Kalau memang kita bisa baca setiap hari pagi nih, 1 kali aja deh. Insya Allah sih surga. Terus tapi ya sebelum punya baca itu pagi, sebelum sore dia udah meninggal dunia, dia orang surga. Siapa yang ngomong? Ar-Rasul SAW. Oke. Kemudian udah segitu doang? Enggak. Wa man qalaha minal lail, yang baca itu di sore hari, dari sebagian malam maksud sore hari, wa huwa muqirun biha, yakin akan itu, famata qabla an yusbih, dia wafat sebelum pagi, fahuwa min ahlil jannah. Nah, jadi mesti 2 kali ketika bacanya berarti asuransi ini. Asuransi. Nah, kalau kita baca ini, kita sudah bisa klaim, saya meninggal, maaf nih, saya punya asuransi. Kenapa? Kata Rasul, saya baca ini pagi tadi, saya baca, saya mati. Nih, asuransi. Nah, apa asuransi? Bukan cuma berapa nominal berapa, bukan, ini surga. Surga kan susah, apa surga? Nah, di antara amal surga ini nih, baca Sayyidul Istighfar pagi dan sore hari. Pagi, kalau pagi dia baca terus sebelum sore udah meninggal, surga. Kalau dia baca sore sebelum pagi udah meninggal, surga insyaallah. Itu kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita masuk ke babnya. Apa yang dikatakan hadis ini? Kata beliau, ada Nabi SAW, jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disebutkan oleh musannif, ada Nabi SAW, an Rasulullah SAW, qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan. Apa ihsan itu? Memperbaiki perbuatan yang disyariatkan. Allah mewajibkan kebaikan
Ihsan itu apa? Memperbaiki perbuatan yang masyru'ah, yang disyariatkan. Ala kulli syai', terhadap semua sesuatu. Anda bilang ini mewajibkan ihsan. Anda bilang menuntut. Allah menuntut untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Wah, udah semua nih, umum, udah global udah. Semua harus kita berbuat baik. Wal ma'na, anna Allah talaba minkum al-ihsan fi kulli syai'. Allah meminta kepada kalian untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, untuk segala sesuatu, kepada segala sesuatu. Semuanya harus baik. Apa aja sih yang harus kita ihsan dalamnya? Banyak. Di antaranya jiwa kita juga kita harus ihsan kepada dia. Keluarga kita, karyawan kita, semua manusia, baik itu nabi, ulama, bahkan malaikat pun kita harus ihsan. Bahkan kepada jin pun kita harus ihsan. Bahkan kepada hewan-hewan pun harus ihsan. Bahkan kepada langit dan bumi harus ihsan. Satu lagi, kepada tumbuh-tumbuhan harus ihsan. Wow, banyak ya. Ihsan semua. Artinya sini Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada semua yang ada. Nah, sini pengarang al-musannif al-mu'allif rahimahullah menjelaskan bagaimana sih ihsannya di masing-masing tempat gitu. Kalau ihsan kepada jiwa, bagaimana ihsan kepada jiwa caranya? Kita berbuat baik kepada jiwa kita sendiri. Bagaimana caranya? Fahuwa an yahmilha ala fi'li ta'ah wajtinabil mukhalafat. Kita harus ihsan kepada jiwa kita sendiri dengan apa? Membawa dia untuk melakukan ketaatan. Kita harus giring. Ketika kita giring jiwa kita untuk melakukan taat, berarti kita sudah berbuat ihsan kepada jiwa sendiri. Dan juga menjauhkan diri dari semua yang melanggar, dari semua pelanggaran. Dan juga tidak membawa dia kepada tempat-tempat yang jelek. Jangan menzalimi dia dengan maksiat. Dan jangan patuh kepadanya setiap yang dia inginkan. Itu ihsan. Jangan patuh kepada dia terhadap semua yang dia inginkan. Itu maksudnya ihsan tuh. Jadi menahan, tadi kemarin itu apa? Menahan hawa nafsu kemarin ya. Di mana tuh? Di bab apa tuh? Di bahas apa tuh? Menahan hawa nafsu ya, apa? Meninggalkan, termasuk meninggalkan yang tidak berguna ya. Hadis berapa tuh? Ada tuh, menahan hawa nafsu. Itu termasuk ihsan kepada jiwa. Kalau kepada keluarga dan kepada karyawan, bagaimana ihsan kepada mereka? Fahuwa an yu'ashirahum bil lutfi wa husnil khuluq. Dengan apa? Dengan memperlakukan mereka dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, menyuruh mereka kepada untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, dan berusaha cegah mereka dari yang mungkar. Nggak harus dengan cara kasar, nggak, tapi terus ajak, jangan bosan tuh mengajak, ajak dikit-dikit. Orang yang keras, iya nggak apa-apa, omongin dikit-dikit, obrol dikit-dikit, ajak dikit-dikit. Itu adalah termasuk ihsan kepada keluarga dan karyawan. Kita punya karyawan nggak sholat, kita mau pecat tapi susah kita nih, nggak ada orang lagi penggantinya ya. Kita punya keluarga nih nggak sholat, bagaimana nih kalau kita bentak dia hanya berantem kita ya? Gimana saya ajak pelan-pelan, masing-masing tahu caranya ya. Masing-masing orang berbeda dan masing-masing tahu caranya. Dalam kaidah sebuah pepatah mengatakan sahibul bait sahibud dar adra bidari. Sahibud dar adra bidari. Tuan rumah itu tahu keadaan rumahnya gitu. Tuan rumah itu yang paling tahu keadaan rumahnya.
Orang tiba-tiba, kamu jangan begini, kalau mau nata ini jangan begini, mesti ngadu sono lah. Ente siapa ente? Ini rumah mana tak tawan siapa sama mana begitu kan ya. Jadi sahibud dar adra bidari, yang paling tahu keadaan rumahnya, ya rumah tangganya, ya keadaan keluarganya, ya semua yang berkaitan dengan dia adalah dia sendiri. Ya, kadang-kadang seorang guru mengajarkan kebetulan tepat dengan keadaan yang ada, dengan kondisi yang ada. Tapi kadang nggak juga, kadang-kadang. Jadi harus menempatkan diri. Bagaimana caranya mengatasi apa yang ada di rumah, apa yang di keluarga sendiri. Kemudian termasuk ihsan kepada keluarga dan karyawan adalah mengajari mereka apa yang mereka perlukan. Nah, diajarin tuh ihsan, biarin temen, bodo amat deh, dia gua nggak juga. Termasuk ihsan kepada keluarga kita dan karyawan kita harus kita ajarin. Adakan pengajian atau adakan majelis atau adakan kesempatan untuk mereka mengkaji ilmu yang mereka perlukan. Misalnya ilmu sholat, ilmu wudu. Tahu nggak nih wudu nih? Ya, enggak. Wah, dia kan ini kan keluarga orang pintar. Enggak juga. Enggak semua orang keluarga orang pintar itu tahu. Kadang-kadang mereka lengah dengan keluarganya sendiri, begitu ya. Kadang-kadang gitu. Kemarin saya nanya orang pintar, orang keluarga orang, bagaimana? Sudah bisa mandi wajib, udah bisa. Gimana caranya? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghar. Loh, kok asghar? Salah, akbar. Loh, katanya asghar kok boleh bisa tuh loh. Salah. Akhirnya jadi ada lengah gitu, lengah ya Bu, manusiawi. Jadi jangan tetap kita berusaha ngajari mereka, tanya mereka apa yang nggak bisa, ajarin. Itu termasuk ihsan kepada keluarga dan karyawan ya. Nah, dan jangan sampai menyia-nyiakan mereka, karena kata Rasul SAW bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudhi man yaul. Udah dosa yang paling besar, udah cukup deh. Orang tuh cukup dosanya besar, banyak banget tuh deh. Kalau dia ngapain? Kalau dia menyia-nyiakan tanggung jawab dia, menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawab dia, baik itu suami, istri, atau anak, atau orang tua, atau siapapun yang di bawah tanggung jawab dia harus perhatikan, jangan sia-siain. Baik itu masalah makannya, atau materinya, ilmunya, ibadahnya harus diperhatikan dengan sesama, karena dosanya besar banget ya. Jangan sampai disia-siakan. Itu hak ihsan kepada keluarga dan karyawan. Kalau untuk apakah semua orang kita perlakukan dengan itu? Enggak juga. Ada lagi ihsan kepada manusia umum. Bagaimana caranya? Fahu an la yuqishuhum bal yansah lahum. Pokoknya jangan curang aja sama dia. Jangan curangin mereka. Cukup, nggak harus kita kasih terus, enggak. Ya bukan tanggung jawab kita mau minta kasih. Kalau kita lebih nggak apa-apa dikasih. Tapi kalau bukan tanggung jawab ya enggak. Tanggung jawab kita ya ada keluarga kita atau karyawan kita yang kerja sama kita, itu tanggung jawab kita. Dari makannya, dari ilmunya, dari ibadahnya, semua tanggung jawab. Kalau orang lain bukan. Yang penting kita nasihati mereka. Jangan dicurangin. Jalin persahabatan dengan baik. Kalau mereka nyakitin, tahammul, artinya apa? Sabar, bukan sabar ya. Tahan, menahan gangguan dari mereka, itu termasuk ihsan. Ihsan kepada orang secara umum adalah ketika mereka mereka menyakitin kita, kita tahammul, tahan. Wa yukrim mathwahum, muliakan lagi. Wa yu'allimuhum ma yanfa'uhum. Dan jangan lupa kalau mereka perlu pengajaran, ajarin mereka, termasuk apapun yang bermanfaat untuk kehidupan dia, untuk akhirat dia, dunia dan akhirat. Dan termasuk ihsan kepada manusia adalah menunjukkan mereka kepada jalan yang baik dan menjauhkan mereka kepada jalan yang munkar. Dan jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang kita temui yang masih belum bagus, jangan lupa
minta kepada Allah hidayah, taufik untuk mereka. Nah, ini kadang sering lupa nih. Lihat orang preman-preman nih, malah kesel gitu ya. Belum ihsan, belum. Ihsan bagaimana? Doain mereka. Ada seorang ulama, dia pergi ke sebuah tempat hiburan, ini memang tempat hiburan. Mereka dua-duaan, mereka cium-ciuman, pacaran macam-macam tuh, seneng. Bukan memaki hatinya, bukan waduh, macam-macam enggak. Apa yang dikatakan? Ya Allah, sebagaimana Engkau senangkan mereka di dunia ini, senangkan mereka kelak di akhirat. Oh, artinya bagaimana? Nanti dia berubah jadi orang baik, taubat, orang baik, meninggalnya dalam keadaan baik, senang di akhirat kan gitu. Nah, itu ihsan kepada manusia. Ya, jangan lupa untuk mendoakan mereka untuk dapat hidayah, taufik, dan untuk orang-orang yang meninggal doain mereka juga, dan kalau perlu sedekah untuk mereka. Saya sedekah ini untuk orang-orang yang meninggal sini, sedekah pahalanya buat mereka yang kuburan. Wah, hebat juga tuh, masya Allah. Doa, ya Allah, setiap lewat kuburan, ya Allah, ampuni mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, kirim surat Fatihah untuk mereka. Jangan lupa, niscaya Allah akan siapkan generasi-generasi penerus untuk kita nanti kalau udah meninggal. Allah kirim untuk kita orang-orang yang lewat dan mendoakan kita insyaallah. Nah, begitu ya. Nah, itu ihsan kepada orang banyak, orang pada umumnya. Kemudian ihsan kepada ulama. Ada nih. Ihsan kepada ulama. Enggak. Ambil dulu Nabi. Bagaimana ihsan kepada Nabi? Gampang, simpel. Iman kepada mereka. Apapun yang mereka katakan, imani. Jangan pakai tawar-tawar, udah iman aja dah. Asal sumbernya kita percaya. Sumbernya kita percaya. Dia menyebutkan bahwasanya Nabi begini, imanin, percaya, ahlan wa sahlan, siap, udah beres. Kok gini? Nggak pakai kok, udah terima, udah mentah-mentah telan. Itu ihsan kepada Nabi. Dan apapun yang dari mereka, amalkan. Percaya dan amalkan. Wanhum, dan ihsan kepada Nabi adalah percaya bahwasanya mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormati, itu termasuk ihsan kepada Nabi. Ulama bagaimana? Ulama ihsan kepada ulama gimana caranya? Bro, terus datang cium tangan, bola balik? Enggak, bukan itu. Bukan. Hormat kepada mereka itu ihsan. Dan qabul ma yarawnahu, menerima apa yang mereka katakan. Mereka menasihati, jangan begini ya, terima. Itu termasuk ihsan kepada ulama. Dan satu lagi, wa adamu idha'ati auratihim. Ketika dia melakukan sesuatu yang enggak baik, jangan disebar luas. Nah, itu termasuk ihsan kepada ulama. Itu ihsan kepada ulama. Jadi, manusia wajar berbuat salah. Wah, itu kok gitu. Wah, ini namanya enggak hormat sama ulama. Jadi, bukan ulama, semua muslim ada kejelekan dia, keburukan dia, tutupin. Bumi hanguskan, langsung habisin. Kalau bisa nasihatin. Kalau nggak bisa ya udah. Penting jangan sampai kita mandang saudara kita muslim jelek. Nah, udah. Kalau salah sama kita maafin. Kalau salah sama orang, anggap itu cuma hilaf atau mungkin nggak sengaja, mungkin apapun asalnya. Walhasil jangan sampai kita memandang mereka dengan pandangan yang hina. Kemudian ihsan kepada malaikat, bagaimana caranya? Iman kepada mereka, percaya bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah maksiat, tidak pernah melanggar apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka tidak pernah mengganggu, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan. Dan termasuk ihsan kepada mereka di saat-saat kita ibadah, itu kan ada malaikat tuh, tidak mengganggu atau tidak makan yang mereka nggak suka. Malaikat nggak suka makanan yang bau-bau. Kalau kita kebetulan suka makanan yang bau, buru-buru bersihin. Kenapa? Takutnya kita ada malaikat yang dua kan selalu sama kita tuh. Nah, jangan
termasuk ihsan kepada malaikat adalah tidak mengganggu, tidak makan apapun yang mengganggu mereka. Mereka gak suka sama makan-makan yang bau. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah makan bawang yang mentah. Kenapa? Karena kata Rasul, aku selalu berbicara dengan malaikat. Jadi mereka gak suka dengan bau itu, sehingga aku gak pernah makan. Karena Rasul selalu kan, kalau kita kan enggak. Nah, boleh makan, cuman langsung segera dibersihkan. Dengan apa? Kayak minum kopi, kayak minum apa, kayak minum timun, kayak apa yang bersihin, atau kayak gigi lah gitu. Jangan kalau sudah makan ya buru-buru dibersihkan, kalau bisa hindari makan-makan yang berbau, karena kita berharap kita bisa ihsan kepada siapa? Kepada malaikat ya, malaikat. Ihsan kepada jin, bayangin, subhanallah. Islam nih nggak ada ya agama lain berbuat lain kepada jin. Nggak ada. Hanya Islam yang menganjurkan ihsan kepada jin. Apa ihsan kepada jin? Kalau ketemu jin, dakwah, ajak mereka kepada Islam. Misalnya yang ketemu, kalau ada yang ketemu ya, kalau nggak ada nggak usah. Kalau misalnya dia langsung nampak nih, ayo Islam ente, jangan lari, jangan. Anda juga tahu juga sih, takut juga. Karena memang serem dia. Ada ya. Kemudian satu lagi ihsan yang mungkin kita bisa selalu lakukan ini. Apa itu? Wa an yanwihim bisalam minas shalah. Kita tiap hari sholat, ya. Tiap hari kan sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Niatnya apa? Ulama mengatakan yusannu lil musalli, dianjurkan untuk orang yang sholat, andanwiya, niat, bihi, dengannya, man ala yaminihi, dengan Islam itu orang yang di kanan dan kirinya, min malaikah, dari malaikat, wa mu'mini, dan orang yang mukmin dari insin wa jin. Waktu assalamualaikum warahmatullahi, itu niatnya kita apa? Salam kepada malaikat dan manusia yang ini manusia nih, sampai kanan kita kan, kanan dan kanan kita orang nih. Kalau nggak ada pun kita tetap niat, ada muslim, jin juga ada situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Wah, kaget langsung kabur ya. Langsung kabur ya. Waalaikumsalam ya. Enggak, insyaallah enggak dia. Baik insyaallah jin ya. Begitu ini tuh niat. Itu ihsan kepada jin, bayangin. Niat salam sama jin, dijawab, didengar, dia lihat kita. Kita enggak lihat dia. Itu dunia. Nanti di akhirat kebalik. Kita lihat dia nanti, jin kita lihat. Nah, dia enggak bisa lihat kita. Allah Maha Adil ya. Di dunia ini kita nggak lihat jin lihat kita, tapi di akhirat nanti kebalik. Kita lihat jin nggak lihat kita. Gitu. Makanya biar aman, tips buat biar kita aman nggak dilihat jin. Waktu kita buka baju ada doanya. Kita kan malu kita. Kalau ada yang lihat malu nggak? Malu. Jin kan ngelihat jin itu, emang ngelihat lah, di mana-mana ada jin, di mana ada jin, di mana ada. Gimana caranya? Diajarkan sebuah doa untuk agar kita waktu buka baju nggak dilihat jin. Apa doanya? Bismillah apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau mau buka baju, laki perempuan buka baju nih, mau di kamar mandi, mau di kamar mandi buka. Kalau bedanya, kalau kamar mandi jangan diucapkan, mati aja. Langsung jin langsung hilang. Mana orang tadi tuh? Lagi gitu bismillah, hilang langsung dia. Nggak kelihatan sama dia. Nah, gitu. Kalau pengen, tapi kalau mau biar dilihat nggak apa-apa. Lihat aja bebas, terserah itu mah. Tapi kalau mau pengen nggak dilihat sama jin, karena kadang jin suka sama kita. Kalau jin suka sama kita repot. Dikejar kita, Allah mau dikejar, mau laki mau perempuan sama aja ya. Jadi kalau buka baju dianjurkan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Itu termasuk ihsan kepada siapa? Kepada jin. Ihsan kepada hewan, ada juga. Apa ihsan kepada hewan? Fahuwa an la yuji'ahum wa la yu'tishahum. Jangan sampai bikin dia lapar. Kita piara hewan nih, jangan bikin lapar, jangan bikin haus.
jangan dipukul. Kalau bukan hal yang harus, jangan dipukul. Buang air, puak. Kucing nih, buang air, jangan. Itu ihsan. Terus kalau kita punya hewan yang kita piara, yang kita ternak membuat kita kerja, walau kalifahu minal amal, misalnya kuda, ada kuda atau ada kambing atau ada apa yang buat berat-berat, jangan sampai nyakitin dia, memaksakan pekerjaan yang berat untuk kepada dia. Bahkan kalau kita punya kuda nih, lagi jalan, terus berhenti, kalau nggak ada perlu turun, jangan paksakan kita berdiri di atas kuda lama-lama, kasihan capek dia. Subhanallah, sampai segitunya diatur dalam agama. Jangan terus di atas kuda atau tunggangan ya, kalau dia berdiri nggak jalan nih, lagi jalan nih, udah diem parkir, terus santai di atas kuda, jangan, kesian kalau nggak ada perlu langsung turun. Kalau jalan lagi sebentar doang, berhenti sebentar doang, jalan lagi nggak masalah. Tapi kalau lama-lama berdiri di situ nggak boleh. Kita harus segera turun untuk tidak membebani kepada hewan-hewan itu. Ihsan kepada hewan. Bahkan di dalam riwayat ada orang, Rasulullah SAW melihat di neraka perempuan hitam tinggi, ngapain? Mengazab, bahwa dia diazab karena sebab kucing. Dia punya kucing, dikandangin, nggak kasih makan, nggak kasih minum, tapi dikandangin. Akhirnya kehausan, dia mati kucingnya. Diseksa terus tuh, ibu itu, mama tuh diseksa terus dia sampai gosong, hitam. Ya, karena apa? Sebab kucing dia kan dikandangin, nggak dikasih makan, nggak kasih minum, tapi nggak dilepas juga. Kalau nggak mau ngasih makan, nggak mau ngasih minum, lepasin aja. Burung misalnya, ikan misalnya tuh, bye-bye itu. Itu nggak ihsan sama hewan. Jadi apapun yang kita piara, yang kita kandangin terutama, itu kasih makan, minumnya jangan sampai telat, biar rapi ngasih makan dan minumnya, karena itu adalah termasuk ihsan, dan itu adalah ancamannya. Orang gara-gara kucing dia bisa masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian pernah Abi Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, ana pernah naik himar itu keledai, ana pukul tuh, pukul 2 kali 3 kali. Kemudian ada negor, ente belum tahu ini gisos ya, ingat gisos, ingat balasan ntar nih. Ente mau perkecil atau perbanyak, ente maksimalin atau sedikit atau banyak, itu serah. Nanti pukulan itu ada gisos, dibalas tadi di akhirat. Hati-hati, jangan main pukul sembarangan. Kalau dia nggak salah jangan dipukul. Hewan juga nggak apa-apa, ada gisosnya begitu ya. Masuk ihsan kepada hewan-hewan, jangan sampai mukul sembarangan. Setelah itu dia nggak mukul lagi. Ada hewan nggak mukul lagi, dia diam-diam aja. Terakhir, udah waktunya, insyaallah. Terakhir ihsan kepada bumi dan langit dan bumi. Wah, ada ihsan kepada langit dan bumi. Apa itu? Tafakur dengan keduanya. Betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini indah, hebat, luar biasa, nggak ada tiangnya, bisa berdiri. Bumi kuat, kokoh, macam-macam tuh. Tafakur itu ihsan kepada bumi. Dan termasuk ihsan kepada bumi adalah meninggalkan maksiat. Nggak maksiat, kenapa? Saya malu sama bumi, biar bumi nggak capek gitu. Biar bumi nggak capek, biar langit nggak capek. Kenapa? Nanti keduanya itu dimintain kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka langit, kamu nyaksiin nggak nih orang jelek nih? Iya, saya lihat waktu itu. Bumi, kamu lihat nggak? Iya. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain kan, insya Allah sih nggak ada dia, nggak capek dia. Nah, termasuk ihsan kepada langit dan bumi adalah tidak melakukan maksiat di atas keduanya, di bawah langit atau di atas bumi, gitu ya. Allah menja'alna minhum. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kita ya, inayah agar kita bisa meninggalkan semua yang dilarang Allah SWT untuk bisa ihsan
kepada langit dan bumi agar keduanya senang, nyaman. Kalau tahu betapa gregetnya tuh langit sama bumi sama orang pendosa, gregetan ya gitu, pengen nasi gencet gitu. Untung dia nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong dia lari, kita nggak bisa kesini lari, sini wahyu lari terus. Untung dia nggak bisa ngomong ya, jadi kita nggak tahu apa yang dia katakan. Kalau tahu, waduh, kita kemanapun dikejar sama dia lah, kemana kita lari? Allah Taala mengatakan kalau silahkan kamu maksiat, kamu lakukan, silahkan kamu melanggar apapun silahkan, tapi jangan lakukan di bawah langitku. Di mana coba kita mau hidup di mana kita lah? Di mana ke itu langit Allah? Jangan engkau lakukan di atas bumiku. Mana kita mau kemana? Itu dia. Ya kita hanya minta sama Allah agar Allah kasih kekuatan kita, ya bisa Allah rubah hati kita, keinginan kita biar sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Nabi inginkan, sehingga kita beruntung, bahagia, selamat dunia akhirat ya. Kemudian lanjutannya ini adalah terakhir satu lagi ada ihsan kepada tumbuh-tumbuhan. Jangan lupa ngasih minum, diairin, jangan lupa. Taruh bunga pohon di tengah rumah, cakep nih, lupa diairin, mati dia. Kasihan tuh. Biar aja di hutan sono, di mana kayak di taman, kasihan dia kena hujan. Ini enggak, taruh di rumah rapi biar bagus, tapi lupa dikasih air. Nah, itu bukan termasuk ihsan kepada mereka. Kemudian kata beliau, kalau nyembelih perbaikin cara yang baik untuk nyembelih. Kalau nyembelih perbaiki caranya biar bagus, biar cepat hilang nyawanya, bagaimanapun caranya. Itu kalau kalian membunuh, qataltum, yang boleh dibunuh maksudnya apa? Misalnya orang yang zina, orang kafir misalnya, itu pun masih diperhatikan cara burunya harus yang baik. Jangan nyeksa, digebugin, jangan. Bahkan hewan-hewan yang jahat pun nggak boleh dibunuh dengan sadis, nggak boleh. Misalnya dibakar, nggak boleh. Digebugin dulu biar sakit, gitu baru dimatiin, jangan. Sekali mati, ular harus mati, langsung biar langsung mati. Cecak tuh. Itu udah pahala tuh, bunuh cecak. Bunuh cecak ditembakin keras, pahala. Satu pukulan kalau langsung mati 10 pahala, baikan, masya Allah. Langsung tapi langsung, jangan di potek-potek. Pengalaman kayaknya. Jangan dipotek-potek ya, langsung mati ya. Bahkan ada larangan khusus jangan membunuh pakai api. Jangan membunuh pakai api. Dibakar, jangan pakai cara lain, jangan pakai dibakar. Karena apa? Ada larangan la yu'adzib binar illa rabbun nar. Ada hadis begitu, jangan sekali-kali kalian menyiksa apapun itu, baik manusia ataupun hewan, dengan api. Karena yang berhak nyiksa pakai api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nyiksa pakai api, jangan ikut-ikutan begitu. Ada semut banyak nih, semut merah, dibakar pakai api, jangan. Kecuali memang susah banget, sulit banget, harus pakai api, nah apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, jangan. Selagi ada cara lain, jangan pakai api ya, jangan pakai api. Kalau membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Kecuali satu yang zina, yang sudah punya istri atau punya suami, zina dia, naudzubillah, itu dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Bukan langsung dipenggal, enggak, tapi lemparin pakai batu sampai mati. Selain itu ada mungkin hukum-hukum yang, tapi itu di sini nggak ada, di sini mah nggak ada hukum itu. Itu hanya berlaku pada hukum pemerintahan Islam ya. Nah, Islam ketika diberlakukan hukum Islam, itulah yang berlaku. Kemudian itu kalau membunuh, kalau menyembelih, perbaiki cara menyembelih. Jangan apa? Diasah tuh bisa diasah yang benar-benar biar tajam, jangan sampai tumpul. Dan kalau nyembelih jangan di depan anaknya. Kambing kita mau nyembelih kambing, jangan nyembelih kambing di depan ibunya, jangan ya. Itu diantaranya sini diriwayatkan bahwasanya diantara sebab
tadi di antara sebab Nabi Allah Yakub dikasih cobaan, dipisahkan dari anaknya Nabi Allah Yusuf. Kenapa? Karena beliau pernah menyembelih anak kambing di depan ibunya kambing. Menyembelih ada di hadapan dia. Teriak si kambing itu, wah, kita lihat. Dia juga punya perasaan dia. Nah, sejak itulah sebab itu Allah kasih cobaan kepada beliau, memisahkan anaknya Nabi Allah Yusuf dari beliau Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dan bahkan ada orang pernah menyembelih anak unta di hadapan ibunya. Setelah itu dia akalnya rusak, akalnya error, nggak bisa mikir dia, error akalnya gara-gara itu. Terus suatu ketika dia di bawah pohon, bingung dia, akal udah nggak normal akalnya. Bawah pohon, tiba-tiba ada pohonnya, ada sarang burung, anaknya jatuh. Bapak sama ibunya tuh isi biang ini orang tua burung ini liatin sama dia, kasihan, diambil masukin lagi ke kandang, sarangnya. Allah kasihan sama dia, dibalikkan lagi akalnya, gitu ya. Artinya cari cara terbaik. Walaupun korban cari, jangan motong di tempat yang kambing-kambing lain liatin, gitu ya. Pokoknya perbaiki caranya yang rapi mungkin, sehingga kita dapat ihsan kepada semuanya. Itulah yang disyariatkan oleh agama Islam. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufik hidayah serta ilahnya agar dapat melaksanakan semua yang Allah perintahkan, sehingga Allah ridha, Allah Ta'ala suka, Nabi Muhammad SAW ridha, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW, dan setelah panjang umur, sehat afiat, dalam keadaan taat, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kalimat kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.